Jadi hari ini kita akan membahas tentang ini ya, persamaan trigonometri. Nah, sebentar saya mau cari anunya, penanya. Oke ya, berarti penanya di sini nih. Oke ya, ini adalah persamaan trigonometri. Nah, di mana persamaan trigonometri ini secara umumnya, secara garis besar adalah ada 3 ya, yaitu sin, cos, sama tangen. Walaupun ada nanti sekan itu dirubah dalam sin. Seperti itu ya. Oke, kita akan lihat soal. Ini kok nggak mau nih. Draw. Bentar ya. Clear. Kok nggak mau penanya nih? Oke. Ini oke ya. Ini soal nomor pertama ya. Nah, di soal pertama ini kita melihat ini sin ya. Nah, di sini ada sin X sama dengan setengah. Nah, kita harus tahu bahwa sin setengah itu, nah ini kalau di dalam pi dia, nah itu berarti berapa yang hasilnya supaya setengah. Nah, itu V per 6. Nah, V per 6 itu artinya 30 gitu ya. Nah, sehingga kita bisa mencoret sinnya. Nah, Kx-nya itu ada sesuai dengan rumus nomor 1 tadi, V per 6 ditambah K dikali 2V. Nah, ini kali 2V. Nah, kemudian bentar cari warnanya. Nah, kemudian K-nya ini bisa berjalan atau kita jalankan. Nah, untuk 0 maka X-nya, nah X-nya V per 6 ditambah 0 dikali 2V. Nah, gitu. Itu berarti sama dengan V per 6 tetap. Sama dia. Nah, bagaimana kalau seandainya K-nya 1 ya? Nah, ya, K-nya 1. Ketika K-nya 1, nah ini bisa ini ya. 1. Nah, artinya X V per 6 ya, V per 6 ditambah 1 kali 2V. Nah, ini akan menjadi 13V per 6. Ya, nanti 6 dikali 2, 12 tambah 13. Nah, ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena lebih dari 2V. Batasnya 2V. Ya. Begitu. Nah, bagaimana kalau seandainya, nah ini kan udah lebih. Ada lagi satunya, dia ada 2, di kalau sini itu ada 2. Yang pertama itu tapi yang kedua, nah nanti V atau 180 dikurangkan dengan alfa. Nah, V per 6. Gitu. Ditambah dengan K dikali 2V. Itu ya. Nah, nanti V per 6-nya, ya, V per 6
yang ini dikurangkan sehingga jadi 5/6 ya. 5/6 pi atau 5 pi/6. Itu ya. Nah, ini ditambah K dikali 2 pi. Nah, saat nanti kita jalankan K-nya berapa? 0 sama 1 dan selanjutnya ya. Misalkan kita ambil 0. K sama dengan 0, maka X-nya bernilai berapa? Ya jelas 5/6 pi. Karena 5/6 pi ditambah 0 dikali 2 pi. Gitu ya. Sehingga ini nanti 0, berarti 5/6 tetap. 5/6 tetap. Itu. Nah, itu kalau 0. Kan bisa juga 1. Ya. Ketika K-nya 1. Nah, ketika K-nya 1, maka X-nya akan terjadi seperti ini. 5/6 pi tambah 1 kali 2 pi. Nah, ini kan menjadi 17/6 pi. Ini juga tidak memenuhi ya. Tidak memenuhi atau TM. Maka himpunannya atau HP-nya bisa ditulis seperti yang memenuhi ya, yaitu pi/6, kemudian 5 pi/6. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ada 2 yang memenuhi. Nah, itu soal nomor 1. Kok nggak mau nih? Oke. Sorry. Ini soal nomor 2 ya. Nah, di nomor 2 ini ada perbedaan pada soal nomor 1 tadi ya. Ini di kuadran ke-3 atau ke-4. Jelas dia tidak kuadran 1 atau tidak di kuadran 2 ya. Jadi kita harus tahu berapa nilai sin yang minus setengah akar 3 itu. Nah, gitu. Minus setengah akar 3. Jadi kita harus tahu. Nah, salah satu caranya seperti ini kalau adik-adik. Nah, itu. Ini. Jadi yang min setengah akar 3 itu di sini ya. Nah, di sini. Kira-kira di situ lah. Sebelum min 1. Nah, sebelum di sini. Jelas min setengah akar 3 itu kira-kira di sini. Karena di sini min setengah juga bisa di sini. Ya, ini min setengah di sini. Antara 2 ini ya. Nah, gitu. Nah, berarti kita akan membuat, ini berarti kan 270 dikurang 30 ya. Atau berapa itu? 240 ya. Nah, berarti sin 4x sama dengan sin 240. Nah, ya, 240. 240 itu berapa pi? Nah, sorry, kita bisa hapus ya. Nah, 240 itu berapa pi-nya kalau kita mencari pi ya? Nah, ini bisa disebut nih. 240 180. Sama-sama dibagi 0 dulu boleh. Nah, kemudian 6 boleh. Ya. 4/3 ya. Sehingga di sini 4/3 pi. Nah, seperti itu. Nah, coret dulu sini. Setelah dicoret, kita tidak boleh membagi langsung. Ya, karena dalam aturannya dia alfanya ini dijumlahkan, bukan baginya. Sehingga ini 4x tetap. Nah, ini 4/3 itu. Pi ditambah dengan K dikali 2 pi. Nah, seperti itu. K kali 2 pi. Kita bisa membuatnya menjadi ini ya, dibagi 4 lagi. Nah, ini dibagi 4. Kalau kita bagi 2 dulu. Kalau kita bagi 2 dulu, maka ini nanti menjadi 2x gitu. Kalau ini jadi 2pi/3 gitu ya kalau dibagi 2. Sama-sama bagi 2. Nah, kalau dibagi lagi 2, nah itu berarti ini hilang.
V per 3 tambah ya. Tambah. Nah, ditambah dengan ini K V per 2. Nah, gitu ya. Nah, baru kita substitusikan atau jalankan K-nya. Sehingga K-nya bisa kita tulis dalam bentuk, ntar saya ganti warnanya. Warnanya kayaknya tak banyak ini. Atau saya yang tak tahu. Oke ya, misalkan K-nya 0. Nah, kan boleh K-nya 0. Berapa X-nya? Sehingga boleh kita tulis X sama dengan V per 3 ya. Nah, ditambah 0 dikali dengan V per 2. Nah, V per 2. Maka jawabannya adalah V per 3. Nah, ya, V per 3. Ini bukan V per 3, tapi ini kan 4X nih. Nah, jadi kalau dia 4 kali 4 per 3 ini kan, nah gitu dia nanti negatif. Maksudnya X-nya ya, mencari X-nya. Oke, sekarang kalau dia 1. Nah, gimana kalau dia 1 ya? Memenuhi enggak? Nah, tentu kita akan coba. Ya. 3, 1 kali dengan pi per 2. Gitu. Batasnya 2 pi ya. Nah, berarti kan pi per 3 tambah pi per 2. Nah, pi per 2. Nah, ini 5 per 6 ya. Nah, 5 per 6 pi. Ya, ternyata masih memenuhi. Nah, kalau D2, nah, gimana kalau D2? Nah, kita coba. Kita kan belum tahu. Nah, kalau D2, nanti kalau ada yang ragu silakan ditanya ya. Tidak masalah. Nah, pi per 3, ini nanti 2 kali pi per 2. Seperti itu. Ini kan coret nih. Sehingga nanti pi per 3 ditambah dengan pi ya. Nah, karena 2-nya dicoret nih. 2 coret. Nah, gitu. Nah, ini 4 per 3 pi. Ya, 4 per 3 pi. 4 per 3 pi masih memenuhi. Karena dia batasnya 2 pi ya. Nah, seperti itu masih memenuhi. Oke, sekarang kalau dia ada 2, berarti berapa lagi? 3. Nah, berarti X-nya sama dengan pi per 3 ditambah dengan 3 per 2 pi. Karena 3-nya kan sebagai K gitu. Nah, ini kalau disamakan penyebutnya menjadi 6 ya. 6 dibagi 3 2. Ini 2 pi ya. Nah, kemudian nanti 6 dibagi 2 dapat 3. 3 kali 3 9 pi. Ini 11 per 6 pi. Oh, ternyata 11 per 6 pi masih memenuhi karena 11 per 6 itu belum sampai 2. Nah, sekarang kalau 3, 4 berarti lagi. Kalau 4, maka udah jelas lebih. Karena ini dah pi per 3 tambah 4 kali pi bagi 2. Kan 2 pi. Nah, ini kalau ini berapa? Ya, lebih kan? Ini aja udah 2 pi ya kan? Ditambah ini. Lagi pi per 3. Ya, berarti kan 7 per 3 pi. Ini tak memenuhi. TM. 7 per 3 itu lebih daripada 2. Ya, nah seperti itu. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan. Ada yang menanyakan? Kalau ada lanjut ini. Karena masih ada satu lagi ya anunya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya ini kan baru pi per 3. Nah, jadi kalau kita mencari satunya lagi, maka 4X sama dengan pi dikurang pi per 3 ya. Nih, 4 per 3 sorry. 4 per 3 pi gitu ya. K 2 pi. Nah, ini kalau di minus nanti dia.
4X minus Pi per 3 tambah K2Pi. Kalau dibagi 4, semuanya dibagi 4, ini menjadi per 12 tambah ini nanti K Pi per 2. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita jalankan. Ya, kita jalankan nilai K-nya. Nah, nilai K-nya kita jalankan sampai berapa? Ya, sampai tidak memenuhi. Untuk K sama dengan 0, nilai X berarti langsung saya tulis X-nya min Pi per 12. Tak memenuhi. Nah, ya, tak memenuhi. Tuh. Hanya kurang sehat ini. Mana nih? Nah, coba. Nah, sekarang kalau K-nya 1. Gimana kalau K-nya 1? Maka jelas ini kan 1 kali ini. Kali V per 2. Ya, V per 2. Nah, sehingga X-nya berarti ini kan kalau dia, tulis saja lah. Min V per 12 ditambah. Nah, ini kan V per 2 nih. Nah, V per 2 gitu. Sama kan penyebutnya 12. Sehingga menjadi 5 per 12. Ya. Ini menyebutkan 6 dikali 6 dikali 6. Nah, minus 1 ditambah 6 gitu ya. Nah, 5 per 12 Pi. Nah, ini memenuhi ya. Itu baru X-nya 1. Sekarang kalau 2 lagi. Nah, anggap di sini ya. K-nya 2. Nah, gimana kalau K-nya 2? Maka X-nya ya tentu jadi Pi nanti dia. Nah, Pi. Berarti 11 per 12 Pi ya. 11 per 12 Pi. K-nya 3 tak memenuhi. Ya, K-nya 3 itu lebih. Kita coba kalau kurang yakin. Nah, kalau dia 3 nanti, 3 per 2 ya. Atau boleh ditulis 3 per 2 itu sama dengan 18 per 12. Nah, kan lebih. Yaitu dia menjadi berapa? 17. Oh, belum ya. 17 per 12 Pi. Belum. Oke, kalau K-nya 4. Nah, gimana kalau K-nya 4? Nah, ini kok kurang besar nih. Sini aja lah. K-nya 4. Berarti nanti X-nya min Pi per 12 tambah 2V. Nah, sehingga ini masih bisa ini. Kan 23 dia. 23 per 12 Pi. Kalau K-nya 5 tak memenuhi ya. Jelas tak memenuhi. Bisa dihitung. Oke, jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya, nah itu ya. Kita boleh susun secara rapi. Kalau mau berurutan, silahkan. Saya tidak aja karena memakan waktu untuk menyusunnya. Nah, saya anggap di sini aja duluan. Pi per 3 gitu ya. Nah, Pi per 3, berarti kira-kira saya apa aja lah, tandai aja lah. Kira-kira seperti itu. Jadi yang menurutnya adalah Pi per 3. 5 per 6 Pi. Ya. Kemudian 4 per 3 V. Nah, kemudian nanti ini lagi mana tadi? Ini 11 per 6 Pi. Kemudian yang ini juga menunya adalah 5 per 12 Pi. Kemudian nanti 11 per 12 Pi. Nah, baru 17 per 12 Pi. Ini agak banyak dikit ya. Baru 23 per 12 Pi. Sorry. Nah, ini ya. Nah, terhapus Pak dia. Kira-kira seperti itu ya. 12. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Salsabila mau nanya? Tidak ada. Kalau ada,
Kalau ada tanyaan silahkan ya. Silakan. Oke. Nah, ini adalah udah persamaan. Ya, oke, ini persamaan ya. 2 cos X sin X ditambah 1 cos X ditambah 2 sin X ya. Itu soal kita. Nah, ini kalau kita tulis ulang boleh seperti ini ya. 2 cos X, oke, dikali dengan sin X ya. Tambah 1 sama dengan cos X ditambah 2 sin X. Nah, 2 sin X. Oke ya. Nah, sekarang ini bisa disatukan gitu. Boleh disatukan. Atau kayak gini aja lah, kalau tak mau nyatukan. Ditukar posisinya. Ya. Ini kan boleh ditukar nih. Cosnya, ini kan kali. Ya. 2 cos X dikali dengan sin X. Nah, yang ini kan kalau dipindahin, nah, itu menjadi minus 2 sin X. Nah, yang cos X kita tulis tetap. Cos X tetap. Ini kalau dipindahin 1 minus. Nah, gitu. Ini kalau kita keluarkan, ini kan 2 cos X sin X. Yang ini 2 sin X. Nah, jadi kan kita boleh faktorin 2 sin X. Nah, sisanya cos X gitu. Cos X dikurang 1. Nah, ini cos X juga dikurang 1. Gitu. Oke. Nah, artinya kan kalau 2 sin X dikali cos X itu 2 cos X sin X sama. 2 sin X dikali 1 minus 2 sin X. Ya. Sehingga ini kalau kita coret, boleh. Karena ini sama dengan. Nah, ini coret. Atau dibagi sama-sama cos X. Kurang 1. Sehingga dapat 1 sebelah sini. Nah, ya. Sehingga sebelah kiri dan kanan itu saling membagi atau 1 nilainya. Sehingga 2 sin X nilainya 1 gitu. Nah, berarti kalau mencari sin X gimana? Ya tentu 1/2. Nah, ini berarti batasnya dalam pi misalkan boleh. Nah, terus apalagi? Ya tentu pi/2 itu kita harus tahu sin berapa gitu. Ya, sin yang pi/2 itu yaitu sin pi/6 tadi sudah diajarkan. Nah, pi/6. Ini boleh dicoret sehingga dapat X-nya adalah pi/6 ditambah K dikali 2V. Seperti itu. Nah, sekarang K-nya jalan. K sama dengan 0, maka X sama dengan pi/6. Tapi kalau K-nya 1, maka X kan udah tahu, udah dijawab apanya, cara menjawabnya ya. Nah, maka nanti 13/6. Tak memenuhi ya. Nah, masih ada lagi 1. Nah, X-nya itu boleh ditulis dalam bentuk V dikurang V/6 gitu. Nah, karena dia 180 kurang alfa ya. Nah, K kali 2V. Nah, seperti itu. Maka X-nya nanti 5/6pi. Tambah K dikali 2V. Kalau K-nya 0, ya, K-nya 0, maka X bernilai 5/6 dari V. Nah, itu. Ya. Oke, kalau K-nya 1, nah, kalau K-nya 1, maka X-nya adalah ya berarti 17/6 gitu. Ini dapat 17 kan 1 kali 2, 2. Nah, 16 kali 2 gitu. 6 kali 2 12 tambah 7 5 17. Tak memenuhi gitu. Pertanyaannya jumlah semua nilai X yang memenuhi. Nah, kita akan menjumlahkan yang pertama tadi pi/6 ya. Ditambah dengan 5/6. Nah, berarti jawabannya adalah 6/6 pi atau nilainya adalah pi.
Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah V. Oke, soal berikutnya next ya. Next time. Nah, ini soal tentang grafik. Jadi membaca grafik. Membaca grafik dari gambar yang ada. Nah, sekarang saya kasih tahu dulu. Ini adalah grafik scene. Grafik scene ya. Grafik scene jelas. Dari mana tahu kita grafik scene? Satu syarat grafik scene itu adalah memiliki lembahnya 2. Nah, ini bukit ya. Tidak, atau bukitnya 2. Sorry. Nah, ini ada di sini. Atau kalau mau dibilang ini lembah, ada grafik bukit, nah itu milik scene. Nah, kalau dia kos kayak gini aja. Nah, bentuknya seperti itu. Nah, ini milik scene. Nah, makanya kita arahnya ke scene semuanya dibuatnya nih. Ya, tergantung sekarang kita menentukan bagaimana kita tahu puncaknya dulu. Nah, jadi harus tahu kita puncaknya. Puncak itu berada di nih. Di 4. Nah, sekarang ada jelas salah. Salah. Kenapa? Karena tidak di 4 puncaknya. Sekarang kita ada punya 3 pilihan. Gitu. Ini adalah soal ujian nasional beberapa abad silam ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan lagi? Kita harus mencari periodenya. Nah, atau minimumnya jelas min 4 ya. Nah, K itu ya ini dia rumusnya, Y sama dengan K sin, nah ini periodenya ya, X ditambah kurang dengan theta. Nah gitu. Ini boleh pakai rumus ini. Nah, K-nya 4 tadi. Udah oke berarti. K-nya 4. Salah tulisannya. K-nya 4. Ini ya. Nah, 4. Jadi kita tulis 4 di situ. Gitu. Kita tulis 4. Nah, sekarang kan kita belum tahu nih bergesernya sejauh berapa. Nah, gitu. Oke, sekarang kita baru dapat kita X plus minus ya. Kita belum tahu minus atau plus tetanya. Oke. Sekarang gelombangnya dari pi per 2 negatif sampai 3/2. Jadi berapa jaraknya gitu. Nah, jarak daripada pi per 2 sampai 3 pi per 2. Nah, 3/2 pi. Cara mencari jarak, ingat kita bor ya yang jauh dikurang dekat. Nah, sehingga 3/2 pi dikurang minus pi per 2. Nah, sehingga nanti jadi minus dikali minus plus tip atau sehingga tambah pi per 2. Nah, ini 4/2 pi. Artinya 2 pi. Berarti jaraknya ini 2 pi itu sebenarnya. Cuman ini bergeser. Nah, bergeser ke arah kiri. Nah, jadi kalau bergeser ke arah kiri, nah, ya, dia kurang gitu. Berarti kan rumus asalnya kalau dia misalkan gini, X dikurang alfa atau theta. Ternyata kurangnya minus. Kiri kan minus, nanti jadi positif ya. Sehingga Y sama dengan K4 sin. Nah, sejauh berapa? X sejauh negatif nih. Nah, pi per 2 gitu. Sehingga dapat ditulis 4 sin X positif dia. Nah, per 2. Jadi jawabannya adalah yang B ya. Nah, jadi rumusnya kurang, nah, cuman dia kurang pula sampai kurang. Gitu. Kalau kurangnya tak sampai kurang, beda lagi ya. Beda lagi kasusnya. Oke, jadi jawabannya adalah X tambah pi per 2. Nah,
sin X to the power 2. Jadi itu ya cara menjawab kasus seperti ini soalnya. Nah, ini kita tidak tahu nanti apa bisa dibuat pula nanti dengan gurunya. Nomor 4, di nomor 5. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Biar cukup, maka saya bikin ada juga kosnya gitu. Nah, ya. Ini untuk kos. Berarti milik kos. Berarti ini salah. Salah. Ada masih tinggal berapa? Tinggal 3. Nah, sekarang kita menentukan mana yang tepat atau mana yang benar gitu ya. Nah, ingat kita tadi puncaknya berapa? Nah, puncaknya 4. Maka ini salah. Nah, masih ada 2. Sekarang kita menentukan E atau C. Nah, bagaimana caranya? Nah, alfanya 4 ya. Kalau kita lihat berapa rentangnya ini. Nah, jadi ini cuma 180 gitu. Nah, sehingga kalau dia 180, kita akan tulis 2pi ya, K sama dengan 2pi ya, dibagi pi gitu. Ya, berarti berapa dia? Ya 2. Nah, artinya kali 2 dia. Jadi kali 2 saja. Dia tidak geser ya, tidak geser ke kiri atau ke kanan. Cukup dikali. Maka yang mana dia jawabannya? Ya, yang C ya. Nah, gitu. Ini 180 bagi 2. Jadi 2 kali X. Jadi 4 cos 2X. Nah, kalau kita ragu, kita coba. Gini. Cara menyobanya gini. Y sama dengan 4 cos 2X. Kalau kita dapatkan dia nanti X-nya itu misalkan berapa ini? Mau berapa kita? 45. Nah, jadi 4 cos 2 kali 4, 5 gitu. Berapa 2 kali cos 45? Ya cos 90. Cos 90 berapa? 0. Nah, makanya 0 nih titiknya. Berada di 0 dia. Itu ya. Kalau dia 0 di sini. 2 kali 0 berapa? 0. Cos 0 berapa? 1. 4 kali 1 berapa? 4. Nah, maka ini dia. Memenuhi dia. Gitu. Itu cara mengujinya kalau kita ragu. Oke. Saya rasa lanjut. Ada pertanyaan? Salsa. Siapa nama satunya lagi nih? Aisyah, ada pertanyaan, Aisyah? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nanti minggu akan datang mungkin nanti kalau pertemuan lagi nanti yang inverse, tapi kalian harus menggunakan kalkulator karena inverse itu semua sudutnya tidak ada yang istimewa lagi. Nanti kalian sediain kalkulator. Ini nomor 6. Nah, lebih kompleks daripada yang sebelumnya. Ya. Kompleks itu artinya kita harus lebih bisa untuk mengolahnya ya. Nah, sin 3x ditambah sin x. Nah, kalau kita tulis seperti ini. Sin 3x ditambah dengan sin x ya. Dikurang dengan sin 2x. Ya, sin 2x. Gitu. Itu sama dengan 0. Nah, yang harus kita ingat bahwa setiap orang ini itu ada aturan mainnya. Ya, aturan main itu apa? Nah, aturan main itu sesuatu yang bisa kita ambil untuk jadikan sebagai penyelesaian. Kita ingat bahwa kalau ada ketemu misalkan kita sin x ditambah dengan sin y, ya, apa yang terjadi? Ya berarti itu menjadi 2 sin, sin dulu, baru cos nanti. Setengah dari jumlah x dan y gitu. Nah, dikali dengan cos. Setengah dari
kurangan X dengan Y. Nah, gitu. Ya. Nah, sekarang kita apa yang bisa kita lakukan di sini? Ya, tentu kita sesuai dengan konsep dasar kita dulu waktu kelas 10, ini dasar konsepnya. Nah, berarti ini menjadi 2, nah, gitu. Sin, kalau 3 ditambah 1 berapa? Ini yang kita baca sampai sini. 4 kan? Kalau 4 dibagi 2 berapa? Ya 2. Nah, gitu. Dikali dengan cos. Nah, 3 dikurang 1, 2. 2 dibagi 2, 1. Nah, kurang sin 2x. Jaringannya tak bagus. Jadi dia tak jalan dia. Nah, sin 2x. Gitu. Nah, sin 2x-nya bisa kita keluarkan. Ya. Ini kan ada kali ini, yang ini. Sampai sini kan kali. 2 sin 2x cos x. Ini sin 2x gitu. Sehingga sin 2x-nya kita keluarkan. Sin 2x kita keluarkan. Nah, 2 apa yang terjadi? Ya tinggal cos x. Nah, cos x kurang 1. Artinya apa? Artinya kita kalau kita kalikan ke dalam, ini jadinya gitu. Nah, jadi apa dia? Jadi sama dengan persamaan di atas. Berarti ini kan sin 2x nih. Sama dengan 0. Nah, ingat kita tadi. Sin 2x sama dengan 0. Artinya apa? Ya tentu sinnya harus 0 ya. Nah, gitu. Sin 0 gitu. Maka 2x sama dengan 0 tambah K kali 2V. Kalau kita bagikan 2, K menjadi 0 tambah KV atau VK ya. Sama aja ya. Nah, jadi kalau dia K-nya, sinilah saya jalankan, nanti tak muat pula. Kalau K-nya 0, berapa X-nya? Ya 0. Nah, 0 memenuhi enggak? Ya memenuhi, saya sampai 0. Nah, 0 ikut ya. Sekarang kalau K-nya 1, gimana kalau K-nya 1? Ya kalau 1 ya V aja. V itu berapa? Ya 180 ya. Nah, ya berarti dah. Nah, kita cek ke 180. 180 ternyata ada semua nih. Di 1 ada, di 2 ada. Nah, tidak bisa kita coret belum. Nah, kalau K-nya 2, ya berarti 2 kan. Nah, berarti ini V kali 2. Nah, berarti 2V dia. 2V ada di sini. Nah, bentar. Kok enggak ada? V per 2. Oh ya. Oke, berarti ada nanti ditinggalnya. Oke, kita cek. Oke, kalau 3 kan tak memenuhi. Sekarang bagaimana kalau seandainya berapa lagi? Ini lagi ya, cos. Belum. Ini masih ada lagi dengan V 180 dikurang alfa 0 ya. Berarti boleh tulis seperti ini. 2x sama dengan 180 dikurangi 0. Nah, gitu. Tambah K kali 2V atau 260 boleh juga. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau dibagi 2, ini menjadi 90. Ini menjadi 80. Nah, gitu. Nah, ini nanti irisannya aja diambilnya atau yang tidak semua tulisnya karena banyak betul mungkin jadi tulisnya sedikit. Oke, kalau K-nya misalkan 0, berapa X-nya? 10. Nah, sekarang kita punya 2. Yaitu berapa? 0, 90. Nah, ini tidak ada 90. Ini ada 90. Nah, gitu. Berarti kemungkinan ini tak ada 90-nya. Nah, tapi belum tahu lagi apakah di mana dia kemungkinan ya. Nah, yang jelas nanti memenuhi dia di lanjutannya. Oke, ini berapa lagi? 1 lagi. Nah, kalau 1 K-nya, maka nanti 270 dia X-nya. Nah, 270. Kalau K-nya 2, tidak memenuhi ya. Kenapa tidak memenuhi? Karena 540. Nah, itu tak memenuhi. Oke, sekarang kita dari cos lagi. Nah, dari cos yang ini,
Nah, kalau kita tulis seperti ini. 2 cos X dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 2 cos X sama dengan 1. Atau cos X sama dengan 1/2. Berapa yang 1/2? Ya 60 ya. Cos 60. Nah, artinya apa? X sama dengan 60 ditambah K kali 2pi atau 360. Nah, gitu. Kalau dia K-nya sama dengan 0, maka X-nya 60. Nah, kalau K-nya 1, maka X-nya jadi berapa? Ya, jadi 420 gitu. Nah, enggak memenuhi. Sekarang ada lagi. X sama dengan min 60 plus K dikali 360 kalau untuk cos itu. Maka nanti kalau dia K-nya 0, maka X-nya min 60. Nah, gitu. Kalau dia 1, ya berarti X-nya berapa? Ya berarti nanti 300. Nah, kalau K2 berarti B ya. Nah, 2 kali ini kan 70. Ini aja. Cukup. Nah, sekarang mana yang memenuhi? Kalau kita susun, angkanya berapa aja? Ya, 0, 90, kemudian 60, enggak memenuhi. Ini berapa tadi? Ya, ini 60 nih. Nah, ini 60. Nah, enggak apa-apa lah, tertukar deh. 270, 300. Nah, gitu. Terus 360. Nah, dan seterusnya. Nah, ini mana yang memenuhi? Ya, ternyata yang B ya. Nah, dan seterusnya. Oke, jadi yang B. Nah, ada pertanyaan? Kita lanjut. Next. Nomor 8. Oke, nomor 8 ini coba kita diskusikan. Silakan dicoba siapa? Adik-adik, Aisyah sama temannya coba. Tinggal Aisyah sendiri ya. Halo Aisyah. Halo. Iya. Nah, silakan dicoba, nanti saya akan bahas nanti. Tapi coba berapa dapatnya atau ditebak-tebak yang ini. Udah nemu belum? Oke, Salsa. Sepertinya Salsa Iya, baru gabung. Kak. Nah, dicoba-coba ini. Kira-kira nemu berapa? Oke, saya bahaskan lah. Lanjut lagi. Jadi gini ya, ini 2 cos 2x dikurang cos 4x. 4 cos x sama dengan 1. Jadi kita harus ingat cos 2x itu, nah ini pelajaran kelas 10-nya. Kalau cos 2x itu dapat dirubah-ubah dalam bentuk apa saja. Ya, satu diantaranya kuadrat dari cos x, nah, kemudian kuadratkan dikurang gitu ya.
Atau boleh juga ditulis 2 cos kuadrat X dikurang 1. Atau juga mungkin 1 kurang 2 sin kuadrat X. Nah, ini harus kita ingat. Kenapa? Karena nanti dia punya punya hubungan. Nah, apa hubungannya? Nah, di sini kan cos nih. Maka kita ambil yang cos. Nah, ini dia, kita ambil. Sehingga 2 itu dari ini. Cos 2X, kita ambil yang ini. Ya, berarti 2 cos kuadrat X dikurang 1 dikurang 4 cos X. Nah, 4 cos X sama dengan 1. Nah, ini kalau dikalikan, ya berarti 4 dia. 4 cos kuadrat X dikurang 2 ya. Nah, gitu. Harusnya kurang. Dikurang 4 cos X dikurang 1. Gitu. Nah, ini bisa kita gabungkan ya. Jadi 4-nya tetap. 4 cos kuadrat X 4 cos X. Nah, dikurang 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa difaktorkan ya. 2 cos X tambah 1 berarti 2 cos X ya. Cos X ini supaya 3 ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini berapa ini jadinya pembuat nolnya? Nah, kita harus bikin. Yang pertama 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Maka 2 cos X sama dengan min 1. Cos X sama dengan min setengah. Oke, satunya lagi ini. Nah, satunya ini. Nah, berarti 2 cos X dikurang 3 sama dengan 0. Sehingga nanti 2 cos X sama dengan 3. Atau cos X sama dengan 3/2. 3/2 itu lebih daripada 1. Sementara cos itu nilainya maksimum 1. Sehingga tak usah diikutkan. Nah, sekarang kita ada 2. Yang pertama, ini. Cos X sama dengan min setengah. Nah, yang min setengah itu cos berapa gitu? Ya. Cos yang min setengah ya cos 120. Nah, 120. Ya, seperti itu. Diurangi 2 ya. X sama dengan 120 ditambah K dikali 2 pi atau 360. Maka kalau dia K-nya bernilai 0, maka X-nya bernilai 120. Nah, 120 cuma mana? Tunggu ya. Yang D. Ya, bentar. Coba saya cek dulu. Nah, ini yang D ya. Seperti itu. Nah, jadi yang D. Nah, cuman kita cek lagi yang lain kawannya. Mana tahu dia kawannya tidak itu ya. Ada kawannya. Kawannya apa? Ya kawannya itu kalau dia 2 ini 1 ya. Nah, ini kalau dia 1. Nah, berarti X-nya berapa? Lebih kan? 42, 48. Nah, pas 80 kan tak ya. Oke, sekarang kalau seandainya dia nanti min V. Nah, min V. Min V itu apa? Ini ya. X sama dengan min 120 ya. Nah, berarti min 120 ditambah K dikali dengan 360 gitu. Nah, ketika K-nya 1 ya. Ketika K-nya 0 ya. K-nya 0 dulu, maka X-nya min 120 tak memenuhi. K-nya 1, nah 1
Ini berapa? Berarti 360 arti 240. Nah, ini membingungkan ini. Ini berkawan. Nah, oke, kita lanjutkan lah ya. Ini mungkin ada salah taruh dia mungkin. Oke, ya, ini jawabannya ini sebenarnya. 240 sama ini 120 ya. Nah, ini salah taruh dia. Kawan. Itu ya. Ini jawabannya ini. Ada di opsi, tidak masalah. Salah taruh dia. Oke ya, jadi jawabannya F aja lah. Ya salah. Oke, sekarang kita lanjut. Nanti dicoba dulu. Nomor 89. Nah, coba silakan. Ini pertanyaannya, nilai di bawah ini memenuhi merupakan nilai kos. Nah, nilai kos yang tanyanya. Nah, silakan coba. Sama kawan dia ngajar bimbel. Jadi sekolah dia. Seorang cuma dia bimbel. Bukan yang matematika. Tidak. Model. Ya sih. Ayo, monggo Salsabila. Si Aisyah ada nemu? Oke. Halo Aisyah. Ya, ini Bang. Ya, belum. Belum. Oke. Yang ditanyanya cos X. Berarti nanti kita harus mencari cos X-nya aja. Salsabila? Halo Salsabila? Iya, Kak. Oke. Udah nemu? Belum. Nah. Troubleshooting ya, oke. Berarti yang teknisinya ini kayak model cara Baik. pembukaan dan lain sebagainya tuh ya, Bang? Perubahan cos 4X. Si Salsabila ada apa? Teknis yang ada tuh aplikasi MBK. Ada, tapi kan abang udah share screen, langsung aja. Baik. Nah, sekarang ini gini ya. Nah, gini. Katanya kan cos 4X tuh. Aduh. Sorry. Nah, ini cos 4X tuh. Nah, dikurang cos 2X. Pertanyaannya adalah berapa nilai cos X? Apa? Nah, nilai cos X ya. Bentar. Coba ini ya. Nah, jadi kalau kita ingat tadi cos 2X tadi. Nah, ini kan ada cos 2X nih. Berarti boleh tulis 2 cos kuadrat 2X dikurang 1. Nah, ini cos 2X gitu. Nah, jadi kalau kita faktorin boleh. Ini kalau disusun 2 cos kuadrat 2X dikurang cos 2X dikurang 1 sama 0. Ini faktornya berapa? Ya tentu faktornya 2 cos 2X gitu ya. Nah, ini cos 2X. Nah, supaya dia negatif, nah ini positif gitu. Ini negatif. Nah, berarti ini nanti nilainya yang pertama ini. Oh ini. Nah, berarti nilainya 2 cos 2X
Tak ada lagi. sama dengan min 1. Atau cos 2x nilainya min setengah. Cos 2x itu apa? Ya, cos 2x itu adalah 2 cos kuadrat x kurang 1. Nah, gitu ya. Nah, ini setengah. Pindahkan setengah yang satunya. Nah, sehingga 2 cos Iya. kuadrat x sama dengan ini nanti min setengah ditambah 1. Nah, kan setengah dia. Sehingga 2 cos kuadrat x sama dengan setengah. Gitu. 2-nya kalikan. Nah, itu berarti ya berartinya nilainya adalah 1/4. Nah, pertanyaannya kan yang bukan. Nilai di bawah ini yang bukan merupakan nilai cos x. Kalau ini kan bagaimana caranya? Ya pasti cos x-nya adalah plus minus akar 1/4 gitu. Nah, berarti cos x ada 2, yaitu setengah dengan min setengah. Bang Den. Nah, ini betul. Apa Ini betul. Apanya? Nah, sekarang satu lagi. Ini Masih lagi. ada? Masih ada. Masih ada. Nah, itu caranya gimana? Bentar. Itu caranya gini. Cos 2x sama dengan 1. Kan min 1. Berarti cos 2x yang 1 itu ya berapa? Ya tentu sorry. Ini cos 2x kita rubah ya. Nah, nih kita rubah. Hilang anunya. Nah, yaitu 2 cos x dikurang 1 sama dengan 1. Nah, sehingga 2 cos kuadrat x min 1 ditambah 1. Ini kan jadi positif ya. Nah, sehingga 2. Nah, berarti cos kuadrat x 2 bagi 2. 1. Sehingga nanti kalau cos x plus minus akar dari 1. Nah, sehingga cos x adalah plus minus 1. Nah, yang bukan, ya berarti ini modul yang 0. Nah, jadi 0 dia tak memenuhi. Gitu. Ya, nah, artinya bukan yang 0. Nah, oke. Kita lanjut. Dicoba dulu. 9. Coba 10. Oke. Nah, monggo. Ini lebih mudah. Salsabila. Dengan ini. Dengan siapa? Aisyah. Silakan. Kalau rumus tangen ini ya. Rumus tangen ini ada 2. Tangen X sama dengan tangen theta, maka X sama dengan theta plus kv. Nah, gitu. Oke, silakan. Sudah selesai? Salsabila udah sampai berapa? Belum bentar ya. Yep. Berbeda.
Oke. Aisyah dapat, udah selesai? Modul kelima suka banget. Modul kelima jadi kan? Modul kelima tuh. Yang shortnya mana bang? Modul keempat ya? Modul 2. Oke ya, kita coba. Oke. Tangen X sama dengan 1/3 akar 3. Nah, berarti kan itu adalah tangen 30. Nah, tangen 30 itu berarti berapa? Tangen pi per 6. Iya. Seperti itu ya. Berarti X sama dengan pi per 6 ditambah K dikali V. Nah, kalau dia K-nya 0, maka X-nya bernilai pi per 6. Kalau K-nya 1, maka dia nanti 7 per 6 pi. Kalau K-nya 2, berarti dia nanti 13 per 2 per 6 pi. Maka tak memenuhi. Maka jawabannya ada 2 saja. Oke ya. Hanya itu saja ya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Next. Ini saya saja yang jawabkan karena dia rumusnya khusus, rumusnya tidak rumus khusus dia gitu intinya. Nah, jadi kalau ini bentuk cos x sin x itu ya cos x tambah sin x, nah itu akan menjadi k dikali cos x kurang alfa atau a. Kita kan nanti kan Nah, pakai Google. tanyanya nilai K, nilai pakai Google. A ya, ini A. Kan Google Meet ini gitu. kan kalau pakai akun belajar kan tidak Oke. terbatas kan durasinya. K itu bagaimana cara mencari K? K itu adalah nih. Ini ada rumusnya gini. Membuat schedule-nya itu udah pasti lama. Rumus ya, dasarnya 45 menit. A cos X tambah B sin X gitu. Nah, K itu adalah kuadrat dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, sehingga akar dari ini 1 berarti kan tak ditulis. Gitu. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat. Sehingga nanti 2. Akar 2, nah, ini salah. C, D, E masih betul. Nah, sekarang kita mencari nilai daripada A-nya. Nah, atau tetanya ditempati oleh A. Itu rumusnya tangen. Nah, tangen theta atau tangen A ya. Nah, ini kan 1 tadi. Berarti 1/1. Nah, 1/1. 1/1 itu berapa? Ayo. 4, 5. 1 kan? Nah, tangen yang nilai 1, tangen 45. Nah, sehingga tetanya bernilai 45. Theta ini ditempati oleh A ya. Nah, ini. Sehingga jawabannya akar 2 cos ya X dikurangi 45. Sehingga jawabannya akar 2 dan 45. Di C ya. Nah, gitu. Akar 2 dan 45. Oke, sekarang monggo satu soal ini silakan dicoba si Aisyah dan Salsabila. Kalau sekolah sampai hari Jumat atau Sabtu, Salsabila? Iyalah, Bang. Ya. Kami yang punya cuman bagian menyampaikan materi, metakan materi tadi sudah. Saya modul kedua dan 5. Untuk acaranya itu kan kata kemarin. Udah ada Pak Aisyah? Iya, ya.
Oke ya, kita bahas. Mungkin masih bingung. Iya, Bing. Oke. Apa? Nah, ini selesaikan persamaan trigonometri ya. Iya, materi kita buka materi. Nah, jadi sama kayak tadi, awal-awal. Nah, cuman ini Bang, SMK tidak ada sin X dikurang 2 sin kuadrat X sama dengan 0. Nah, kalau kita faktorin sin X-nya, sehingga 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Nah, ini sin X sama dengan 0. Sin berapa yang 0? Ya tentu sin 0. Nah, berarti X-nya bernilai 0. Tambah K dikali 2pi. Nah, gitu. Sehingga kalau K-nya 1, K-nya 0 dulu, berarti X-nya 0. Kalau K-nya 1, maka X-nya 2pi. Nah, dah, K-nya 2 adalah B. Nah, ini lagi. Kan boleh lagi. X sama dengan 180 dikurangi 0. Nah, gitu. K 2pi atau 360 atau 2pi aja lah. Nah, sehingga ini 180 itu kan pi kan? Ya, pi tambah K kali 2pi. Nah, kalau K-nya 0, maka X-nya adalah pi. Gitu. Nah, kalau dia nanti K-nya 1, maka X-nya 3pi. Ada yang Ya, Bapak 3pi kan SMK lebih. kan? Ada 2 berarti. 2. Nah, 0 dengan 2pi. Nah, pi juga. Sekarang ada lagi 1. Ini lagi. Nah, Iya, Bu Erni. ya, berarti bagaimana cara mencarinya? Ya, kita akan membuat dia 1 dikurang 2 sin X sama dengan 0. Pindahin 2 sin X sama dengan min 1. Atau sin X sama dengan setengah. Kapan dia terjadi setengah? Ya 30 sin pi per 6 gitu. Nah, berarti X sama dengan pi per 6 tambah K dikali 2pi. Nah, K dikali, kalau dia K-nya 0, maka X-nya pi per 6 gitu. Tapi kalau K-nya 1, ya berarti 13 per 6. Nah, oke, kalau K-nya 2 ada lebih. Ini aja tak ada lebih. Nah, sekarang satunya lagi. Yaitu nanti X sama dengan min pi per 6 tambah K kali 2pi. Nah, seperti itu. Sehingga nanti kalau dia K-nya 0, maka X-nya bernilai min 1/6 pi. Kalau K-nya 1, nah berarti dia nanti X-nya 11 per 6. Nah, yang memenuhi ada beberapa buah. Mana saja dia? Ini dia. Ya, 0, Gitu, Bang. 2pi, KKS ada respon. pi. Nah, dan ini dia 11. Nah, gitu ya. 11 pi per 6 juga memenuhi. Oke, ada 5. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Sembi ya memang. Oh, Karena salah. Kamis tanggal 26. Salah pencet. Oh. Udah. 12 sudah. 13 sudah. 13. Ah, ini. 13 silahkan dicoba si adik-adik. Oke ya, saya coba bahas lah ya. Nah, tinggi air dalam meter di suatu pelabuhan diperkirakan dengan rumus D sama dengan 6 ada pertanyaan nih. Tambah 3 cos 30 T. Kan kami di sekolah itu kan 3E. Apa? 3 cos. Kan kami ada lab 3. Ada lab 3 kan. 3 cos Terus 30 T. bendahara
Gitu ya. Dengan T adalah waktu dalam jam yang diukur pada pukul 12 siang. Berarti kan 12 siang, ingat 12 siang. Tepat ya. Ini dibuat 2 sesi. Tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tinggi air mencapai 7,5 meter untuk yang kedua kalinya. Nah, yang kedua kalinya, bukan yang pertama. Kalau yang pertama, ya kita hitung. Nah, sekarang kita harus tahu dulu bahwa 7,5 itu apa gitu ya. Ya, berarti kan ketinggian. Nah, ini dia. Kan tinggi air dirumuskan. Berarti kan ini dia 7,5. Oh, bisa kayak gitu ya? Nah, gitu ya. Berarti kita ganti 7,5 sama dengan 6 ditambah 3. Ini yang pertama kan. Berarti yang kali kedua. Nah, kita hitunglah. Cos 30T. Nah, sekarang 7,5 dikurang 6 gitu. 7,5 dikurangi 6. Nah, nanti ini sisanya 3 cos 30T gitu ya. Ini berarti 1,5. Nah, 1,5 3 cos 30T. Berarti 1,5 dibagi 3. Nah, ya berarti ini cos 30T. Nah, 1,5 ini boleh ditulis kayak gini. Kali sama-sama kali 10. 15, 30. Nah, boleh kayak gitu. Ya. Nah, berapa itu? 1/2 kan? 1/2 cos 30T. Nah, cos 30T sama dengan cos 60 gitu. Berarti 30T sama dengan 60K 360 gitu. Nah, kalau kita bagi dengan 30 semua, maka T sama dengan berapa? Ya, tentu 2 tambah K. Ini dapat sekolah kami ini dibagi 30 dapat berapa ini? Kami ini kan kami ini 12 ya. 12 ya. Ya karena 12 kan? Yang bagian ini udahlah buat 2 aja. Oke. Kan Berarti kan, nah, pertanyaannya yang kali kedua. Nah, ini persamaan T-nya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Ya, berarti kita akan mencari titik-titiknya ini gitu. Titik-titiknya berdasarkan nilai kita tadi gitu. Ya, berarti misalkan K-nya 1, 0 dulu. Ya, boleh. Berarti T-nya 2. K-nya 1, berapa T-nya? Bang, kalau orang yang pengen Ayo, dari 14 kan? semi online tuh Nah, 14. Gitu. Sebentar, ditanya apa? Untuk kali kedua ya. Tingginya ya. Bang, kalau yang numpang min 60. Oke, dan seterusnya. Ini kalau 2, K-nya 2, maka T-nya bernilai 26 dan seterusnya. Oke, sekarang apa lagi yang harus kita lakukan? Ya, ini kan kalau 60. Sekarang kan boleh juga min 60 ya. Ada anak kami di antaranya itu ada daerah. Terus lanjut Bang. Nah, yaitu bisa 30 T. Ini bisa 60 min tapi. Ini K 360 gitu. Min 2 ya, min 2. Terus ini 120 ya. 12. Nah, berarti kalau dia nanti T-nya 0, berarti K-nya 0, T-nya bernilai berapa? Bernilai min 2. Kalau K-nya bernilai 1, maka T-nya bernilai 10. Nah, gitu.
Terus kalau K-nya 2, T-nya berapa? T-nya nanti 24, 22. Nah, pertanyaannya, nah, Bang, jadi kan ada beberapa pertanyaannya ini bisa seperti ini jawabannya. Kan K-nya 2 atau dia dapat ketinggiannya, nah, sehingga bisa di 24 atau di 26 atau 22 sama 26. Nah, jadi kalau di 22 ya 22 itu maksudnya diwajibkan jam 22 atau 10 malam. Nah, tanyanya tentukan waktu setelah pukul 12 siang ketika tingginya meter untuk yang kedua kalinya. Nah, jadi kalau yang malam jam 10 malam ya, 10 malam. Gitu. Tak perlu ya, Bang. Atau boleh juga ini ya. Nah, jadi jawabannya yang jam 10 malam yang paling mungkin. Nah, atau jam 22 gitu ya. Oke. 14. Oke, ini ada diskusi sedikit. Nah, siap. Ini nomor 1 yang A-nya dicoba si Aisyah. Satu soal lagi, baru sudah belajarnya. Ini harus dapat, tapi Aisyah sama Salsabila nih yang A itu harus dapat. Coba. Kalau sebenarnya pemikiran wajib aja, Bang. Di satu sisi mereka harus tahu bentuk sistemnya kan, harus tahu bagaimana caranya. Itu juga orang itu juga nanti yang melaksanakannya gitu. Bang, ya. Bang, jadi simulasi guru sama belum Bang ya untuk ini. Hari itu juga. Dalam 2 hari. Bang, sebenarnya hari Bang. Bang, ini dapat Aisyah? Di simulasi ini kan Kamis tuh. Kamis itu kan siswa ikut simulasi. Salsabila dapat? Gurunya itu ikut simulasi juga ya, Bang? Yang A. Guru. Bentar ya. Ya, semangat, Pak. Oke. Bang, kalau sistemnya semi online, berarti guru-gurunya semi online juga kan? Berarti Kamis ini gurunya wajib tak, Bang? Oke. Mungkin itu juga, Bang. Oke lah, Bang. Kami mau menyampaikan itu aja, nanti banyak pertanyaan dari caption, nanti bisa kami jawab, makanya kami tanya. Oke. PPG, semangat. Alhamdulillah. Iya, Bang. Terkejut kami. Oke ya, kita bahas terakhir lah ya, Salsabila. Tunggu dari. Alhamdulillah ya, Bang. Oke, jadi gini, ini yang aja ya. Nanti yang sisanya dicoba-coba nanti. Memang materi ini basic trigononya harus agak bagus. Karena kalau enggak ya bingung aja. Nah, di sini kan cos-nya tadi sama udah diajarin itu tadi. Ini kan cos. Nah, ini boleh dibikin 1 cos ya, sorry. 2 cos kuadrat X dikurang 1 dikurang cos X. Berarti 5 tahun ke depan gitu ya. Nah, sehingga ini boleh ditulis 2 cos kuadrat X dikurang cos X dikurang 1. Ini faktornya ini bisa difaktorkan seperti ini. 2 cos X nanti tambah 1. Nah, berarti cos X
dikurang 1. Itu aja. Gitu, ya. Dadah. Nah, Assalamualaikum. nanti ada 2. Yang pertama, 2 cos X tambah 1, 0. Sehingga 2 cos X sama dengan min 1. Atau cos X nilainya min 1/2. Nah, yang min 1/2 itu cos berapa? Ya, cos tadi 120. Nah, gitu. Atau boleh tulis cos 120 itu 2/3 V ya. Nah, 2/3 V gitu. Tambah KV. Nah, tambah K dikali V. Nah, sehingga X-nya sama dengan 2/3 V ditambah K dikali 2V. Ini kalau K-nya bernilai 0, maka X-nya bernilai 2/3 V gitu. Tapi kalau dia 1 ya, nah berarti nanti dia B ya. Berapa? 8/3 V. Nah, ini sudah terpenuhi. Oke, selain itu dia juga boleh ditulis X min 2/3 V tambah K dikali 2V. Nah, sehingga kalau dia 0, jika bukan ya, nanti K-nya 1 aja. K-nya 1 berarti dia nanti 4/3 V gitu ya. X-nya. Nah, sekarang ada lagi 1. Ya, satunya itu apa? Satunya ini ya, cos X gitu. Cos X kurang 1, 0. Sehingga cos X 1. Cos berapa yang 1? Ya 0. Nah, sehingga X 0 tambah ke 2V. Atau X-nya bernilai 0. Nah, X-nya bernilai 2V. Nah, ya. Atau min 0 kan tak ada. T2 ini. Tambah ini sama ini ya. Nah, seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya rasa cukup ya. Mungkin waktunya sering salah tidak sesuai jadwal. Mohon maaf. Dan kurang saya mohon maaf ya. Ya, nggak apa-apa, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Ya.